pertama-tama kami ucapkan selamat Hari Jamu ya, pada teman-teman, terutama komunitas perjamuan nasional ya, yang tentunya telah berperan besar dalam menyehatkan bangsa ya, melalui jamunya ya. Seperti yang disampaikan tadi, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Seperti yang disampaikan tadi, saya sebenarnya ngaku saja ini saya bukan ahli jamu ya, tapi peminum jamu yang taat ya. Mulai beras kencur, gepiokan segala macam yang sekarang sudah banyak yang hilang ya, tapi itu ternyata khasiatnya luar biasa. Saya juga bukan ahli pengobatan ya. Mudah-mudahan jarang diobati ya gitu ya. Jadi apa? Ini tapi lebih kepada istilahnya itu penggiat ya, penggiat budaya itu pun baru tahap awal. Jadi terima kasih sekali kami diminta bergabung di sini. Tentunya bagi saya pribadi ini lebih banyak belajarnya ya. Karena belajar jadi lebih enak, kalau kurang-kurang berarti kesalahan ada di saya, kalau yang sempurna itu pasti di para pakar yang lainnya. Jadi saya sekaligus mencoba untuk melihat secara holistik ya tentang warisan budaya ini ya, terutama pengobatan tradisional dan wabil khusus adalah jamu ya. Tentu tidak hanya jamu saja, tapi banyak sekali warisan budaya yang ditinggalkan oleh tanda petik nenek moyang kita ya. Lanjut ya, halaman kedua. Lanjut, ya. Saya gembira sekali. Mohon lanjut nih. Diklik aja. Sebelum nunggu setengah jam. Diklik. Yeah. Ya ini latar belakangnya. Saya kira upaya pengobatan ya ini adalah termasuk tapi tidak terbatas pada jamu dan ramuan, telah dikenal sejak lama ya. Sejak dahulu kala loh, boleh disebut malah mungkin sebelum Indonesia namanya Indonesia Nusantara, mbah-mbah buyut kita sudah mengenal namanya jamu ini ya. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi sekarang ini terdapat dua macam cara pengobatan ya, yakni pengobatan konvensional dan pengobatan alternatif atau konvensional dan tradisional ya, yang sering juga disebut pengobatan alternatif. Jadi menjadi agak tanda petik ya, aslinya jamu segala macam CS itu merupakan yang utama, tapi sekarang malah menjadi alternatif ya, karena berkembangnya dunia pengobatan ini ya. Saya sering guyonan sedikit karena latar belakang saya di energi ya. Dulu kami menggunakan istilah namanya energi alternatif selain bahan bakar minyak ya. Tapi setelah itu diganti, kami kebetulan yang ditugasi ngurusi energi terbarukan, kita hilangkan istilah energi alternatif sebagai alternatif bahan bakar minyak. Guyonannya waktu itu selalu saya menyebutkan kami tidak menggunakan kata alternatif di dalam energi karena sudah diambil alih oleh pengobatan ya, kata alternatif ya. Jadi ini untuk sekedar refreshing saja ya. Nah, saya gembira sekali tadi dimulai acaranya dengan memutarkan lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan ya, kita ya bersama yang Halo, apakah bisa diikuti? Silakan Ki Guru. Ya, kok ada suara tadi. Tadi dimulai dengan lagu yang ada frasa bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Ya. Nah, selama ini kita sering menggunakan membangun badan dalam arti fisik ya, tapi agak melupakan membangun jiwa ya. Mungkin ini semangat atau semacam nilai-nilai dan sebagainya ya, yang kalau kita ingat jiwa selama ini di dalam dunia pengobatan adalah mengobati sakit jiwa ya. Jadi pengertian membangun jiwa ini kami coba melihat ini saya belum menemukan ya, tapi yang lebih banyak adalah mengobati sakit jiwa itu. Ini apa nggak dikeluarin sih kemarin? Keluarin taruh sini.
Mohon maaf. Ya. Apakah bisa didengar suara kami? Bisa, Ki, bisa. Oke. Ada suara yang masuk Bisa. tadi. Ya. Nah, jadi Insya Allah bisa. ada beberapa setelah kami pelajari dari Profesor Budi ya, itu adalah guru kami juga gitu ya. Itu kita mempunyai sebetulnya ilmu pengetahuan yang disebut candra jiwa ya. Candra jiwa itu bagaimana meningkatkan dimensi kesadaran ya dan segala macam ya. Dimensi kesadaran menurut beberapa versi ada yang mulai 1 sampai 12 ya, ada yang hanya sampai 3, tapi intinya adalah dari fisik ya, dari dimensi 1, 2 dan 3 lah. Kalau kita bicara soal pengobatan ya itu kalau sepanjang menyangkut fisik itu di dimensi ketiga ya. Jadi padahal sebelumnya masih ada dimensi-dimensi lain yaitu yang menyangkut jiwa dan rohani ya, yang itu kelihatannya belum tercakup di sini ya. Mungkin sudah, cuman kami mohon maaf kalau kami belum menemukan, berarti kesalahan ada di kami ya, karena saya mencoba baca, yang saya baca adalah undang-undangnya ya. Amanat dari pembangunan jiwa dan pembangunan badan tadi ya, yang lebih sering memang kita hanya bicara soal pembangunan badan tadi, tapi pembangunan jiwa malah kurang ya. Ditindaklanjuti dengan undang-undang tentang kesehatan, Undang-Undang 18 2014 dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan juga ada lagi Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Ya. Kami mencoba untuk tahap pertama ini karena pemikiran awal bagaimana melihat permasalahan pengembangan pengobatan tradisional itu secara holistik ya, secara paripurna begitu. Kami coba mempelajari legislasi yang ada ya. Amanat untuk membangun bangsa dan membangun jiwa dan badan tadi secara implisit juga diamanatkan di Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi di situ, nah ini jadi berarti sebetulnya pengobatan tradisional itu utamanya memang masuk ranah kesehatan, ya, tapi dalam beberapa hal juga sebetulnya yang belum disebutkan itu ada juga yang belum tersebut di dalam kesehatan, tapi masuk di dalam ranah kebudayaan. Sebagai di sana wabil khusus jelasnya adalah sebagai warisan budaya. Kalau kita bicara soal leluhur, ya leluhur, soal peninggalan masa lalu yang usianya lebih dari 50 tahun, itu disebut sebagai warisan budaya atau namanya heritage. Jadi secara definisi, saya karena umurnya sudah di atas 50 tahun, jadi saya masuk warisan budaya juga atau heritage juga. Juga ibu bapak yang lain yang di atas 50 itu by definisi ya, kalau itu adalah sebagai heritage ya. Nah, itu secara tersirat ya, tersirat tidak tersurat secara eksplisit ya. Belum semua kesehatan ya tradisional termasuk jamu ya tercakup di dalam legislasi tersebut ya. Jadi saya kira nanti kalau kita telusuri masih banyak lagi ya. Upayanya tentu tidak akan mudah dan ini baru kami mulai ya. Mudah-mudahan nanti dengan kerjasama yang baik kita bisa memetakan semua itu semuanya supaya tidak ada yang terlewat. Nah, karena ada supaya tidak jumbo begitu ya mengenai pengobatan tradisional ya. Kata pengobatan tradisional itu nanti kita lihat sering menimbulkan salah arti ya. Nanti di permasalahan kami ungkapkan. Kami usulkan untuk menggunakan istilah aja tanda petik ya, dan mungkin sudah digunakan, cuman kita samakan aja persepsi kita. Kalau ada kata-kata usada Nusantara, usada itu berarti usodo ya, ngusadani itu mengobati atau menyembuhkan ya. Ada guyonannya itu kalau di lagu itu ngusadani asmaraning kalbu ya, berarti itu usodo itu kira-kira untuk semuanya ya, tidak hanya ngusadani fisik maupun ngusadani kejiwaan ya. Nah, ini dapat mencakup keseluruhan aspek dalam pembangunan jiwa dan pembangunan badan sebagai warisan bangsa ya. Saya ngaku di sini tanda petik ya. Tulisan ini merupakan langkah awal, saya tebalin, langkah awal berarti pasti banyak kekurangannya ya, agar usada Nusantara mendapat tempat yang layak ya
dalam pembangunan bangsa. Ya. Ya. Jadi tempat yang layak itu maksudnya bukan meninggal ya, tapi tempat yang pas, yang tepat dan yang berperan di dalam pembangunan bangsa ya, sebagaimana diamanatkan oleh lagu Indonesia Raya. Lanjut. Nah ini tulisannya kelihatannya kecil, tapi ternyata itu kecil sekali ya. Jadi nanti bahannya bisa dibagikan karena hak cipta tidak dilindungi. Jadi monggo silahkan. Ini kami masih mencoba menginventarisasikan tentang undang-undang kesehatan jiwa, undang-undang kesehatan, undang-undang tenaga kesehatan ya. Yang warna muda itu adalah kesehatan jiwa, yang di kanan itu kesehatan secara umumnya. Kita bisa melihat waktu menyusun undang-undang ya, penekanan hanya dalam tujuan aja bedanya segitu ya. Jadi saya nggak tahu dulu sejarahnya bagaimana, tapi yang kiri itu detail sekali, yang kanan umum sekali ya. Jadi ini uraian tentang apa itu upaya kesehatan jiwa. Kalau di jiwa itu namanya upaya kesehatan. Kalau di yang undang-undang kesehatan itu namanya pembangunan kesehatan. Tentunya pengobatan kita yakini merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan yang merupakan bagian lagi dari pembangunan manusia Indonesia yang utuh ya. Jadi ini yang kami lakukan. Nanti bisa dilihat di bahannya secara tertulis. Kami tidak akan masuk satu persatu tujuan daripada kesehatan jiwa dan pembangunan upaya kesehatan jiwa dan pembangunan kesehatan. Lanjut. Nah, berikutnya ini adalah spirit Lagu Indonesia Raya masih ya. Itu masuk juga di tentang pemajuan kebudayaan. Nah, saya mulai dari apa-apa yang ada di undang-undang supaya tidak salah. Kalau nanti kami bikin definisi sendiri malah salah. Jadi kami mulai dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang. Nanti mari kita pahami bersama, kita diskusikan bersama supaya tidak ada apa itu nanti hal-hal yang keluar dari legislasi atau peraturan undang-undang yang ada ya. Nah, ini ada dua undang-undang di situ tentang pemajuan kebudayaan. Tadi disebutkan bahwa kebudayaan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya. Jadi bisa dibayangkan pengobatan tradisional itu dapat dipastikan adalah merupakan objek yang untuk dimajukannya. Jadi pemajuan kebudayaan itu objeknya adalah nanti akan termasuk dari pengobatan tradisional. Nah, di karena itu definisi tentang cagar budaya dan tujuannya intinya adalah melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia. Apalagi warisan dari para leluhur kita ini nanti kalau tidak kita openi, tidak kita lestarikan, mohon kita jangan terkaget-kaget nanti kalau ternyata diaku oleh negara lain. Dan ini sudah survei membuktikan bahwa banyak sekali warisan budaya kita yang diaku oleh negara lain ya, karena kita sendiri kurang openi ya. Mudah-mudahan dengan ada perhimpunan jamu, perhimpunan PPUIN ini merupakan suatu entitas yang ikut menjaga kelestarian dari warisan budaya bangsa tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada jamu saja, tapi juga pengobatan tradisional yang lain. Nanti kita petakan bersama, saya yakin itu 10 lembar aja nggak cukup kalau mau dituliskan semua nih. Pembangunan fisiknya maupun pembangunan jiwa itu berseri-seri itu jumlahnya ya. Jadi, nah ini. Saya akan mencoba menyandingkan ya dari undang-undang tadi tentang kesehatan jiwa, yang paling kiri di sebelah kanannya adalah tentang kesehatan, berikutnya lagi tentang pemajuan kebudayaan dan tentang cagar budaya. Objek-objek yang diatur di dalam undang-undang tersebut apa ya? Nah, memang di upaya kesehatan jiwa itu belum menunjukkan secara spesifik mengenai lebih kepada pengobatan jiwa tadi ya, belum kepada peningkatan dimensi kesadaran yang sebetulnya itu akan menarik sekali ya. Nah, kenapa sampai itu tidak dikembangkan nanti kita lihat bersama ya. Kenapa sampai hal-hal seperti itu quote unquote ya memang
sudah banyak dikembangkan, tapi istilahnya itu belum berkibar begitu. Padahal ini penting sekali, merupakan bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang obat dan pelayanan kesehatan tradisional ini disebutkan di pasal 1 butir 9 dan butir 16 ya. Saya baca aja karena ini menyangkut topiknya. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sari, galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Mudah-mudahan sudah ada yang menginventarisasikan semua ini. Kalau belum, marilah kita mulai lagi ya dengan menambahkan apa-apa yang masih terlewat. Tadi disinggung oleh Ibu Direktur mengenai pelayanan kesehatan tradisional ya, adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan secara turun-temurun dan secara empiris dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau sudah masuk ke ranah kesehatan berarti perlindungan keselamatan menjadi penting ya. Jangan sampai nanti obat ini menjadi karena yang nggak tahu makan sembarang tumbuhan, makan sembarang zat-zat yang ini ternyata mengandung misalnya racun yang membahayakan keselamatan atau membahayakan jiwa manusia. Jadi ini nanti akan menjadi perhatian dari teman-teman di Departemen atau Kementerian Kesehatan. Nah, di kanan kita lihat di pemajuan kebudayaan ini objeknya apa yang dimajukan ya. Saya kira tradisi lisan itu mungkin kalau mengenai obat tradisional itu diceritakan, saya kira juga akan masuk objek di situ. Manuskrip pada saya yang saya garis tebal adalah pengetahuan tradisional, tentunya termasuk mengenai obat tradisional dan ramuan tradisional segala macam, dan teknologinya juga masuk di situ. Jadi kita kalau nanti ada luput yang belum diatur oleh di aturan undang-undang di bidang kesehatan, kita bisa kembangkan diatur di sini supaya betul-betul semua ini mendapat perhatian dari otoritas yang bersangkutan. Nah, termasuk juga olahraga tradisional, itu masuk juga ini. Saya nggak tahu kalau olahraga yang bisa memberikan kesehatan pada jasmani dan sekaligus rohani ya, seperti mungkin senam tera, reiki atau yang lain-lain ya. Saya kira itu nanti bisa masuk di dalam kategori ini. Paling kanan adalah benda cagar budaya ya. Nah, itu adalah berupa benda alam dan atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia. Jadi bukan untuk yang lain, untuk manusia kita berarti ya. Serta sisa-sisa biota bla 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 tidak terlalu terkait. Yang B itu bersifat bergerak atau tidak bergerak ya. Dua ini masuk di dalam ini. Yang bergerak-gerak tidak masuk ya. Hanya bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak-gerak tidak masuk ya. Nah, merupakan kesatuan atau kelompok. Lanjut ya. Nah, ini gambar ini saya suka sekali ya. Ada gambar ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang kesehatan tradisional ya, berikutnya ya. Nah, ini gambarnya. Ini masang rel tapi nggak nyambung ya. Yang nyambung tengah tapi ujung-ujungnya nggak nyambung ya. Ini hanya ilustrasi saja, tidak ada kaitannya dengan kereta api di kita ya. Ini supaya mudah menjelaskannya. Seperti nyambung ternyata tidak nyambung. Ini diskusi semua, masing-masing punya pendapat ya. Karena tidak pernah kumpul bersama, tidak pernah ikut Zoom ya. Akhirnya menafsirkan pemahaman itu berbeda-beda. Ada yang menyebut apakah ini pengobatan ya. Ada yang menyebut oh ini warisan budaya. Ada yang bilang ini klenik ya. Ada yang bilang kuno ya. Ada yang bilang mistik. Ada yang bilang kebatinan ya. Nah, tidak semuanya salah gitu ya. Ada yang salah, ada yang kurang pas. Tapi mungkin sebenarnya kita ngomong barang yang sama, hanya dari sisi yang berbeda. Jadi, nah terus gimana ya? Tentunya apa yang mau terus kayak gini enggak kan ya? Mari kita petakan bersama ya. Ada mispersepsi ya tentang pengobatan tradisional ya. Yaitu tadi di gambar ini contohnya mispersepsi ya. Ada juga masalah ini ya, ego ya, ego dari sang penyembuh ya atau penyehat ya. Kalau kita disebut penyehat ya.
yang merasa bisa menyembuhkan, bisa menyehatkan. Ini terkadang kalau emosi kita tidak terkontrol itu kadang-kadang niat kita untuk mengembangkan pengobatan kesehatan itu juga agak terganggu di sini. Jadi ego ini kalau kita tekan bersama, ya insya Allah akan baik ya. Mismatch ya, hubungan antar modalitas, antar unsur dan antar fungsi dari yang terkait tadi. Nanti kalau semakin kita dalami, semakin kita melihat ya. Nah, gambar ini sebetulnya saya jadi ingat, saya selalu memakai dulu kalau belum nyambung itu istilahnya dulu salaman Sri Mulat ya. Salaman Sri Mulat itu salaman dari jauh memepet tapi ternyata meleset terus ya. Nah, tapi sekarang dengan adanya pandemi saya kira salaman yang tidak nyambung itu menjadi pas ya. Jadi seperti salaman di Jawa Barat ya, di Sunda itu kalau kita mau salaman pertama kali saya ke Bandung itu mau salaman kok nggak ditarik lagi. Jadi sebetulnya itu justru ternyata sudah mengantisipasi tidak boleh kontak fisik itu sebetulnya udah tersirat atau tercermin di dalam apa-apa kearifan lokal yang dikembangkan oleh nenek moyang kita dari beberapa suku bangsa ya. Kalau kita lihat upaya ini lebih kepada, tadi sudah kami singgung, lebih kepada bangunlah badannya ya, daripada bangunlah jiwanya. Jadi padahal sebetulnya pembangunan jiwa itu penting ya. Nah, dulu kita sering ya, waktu saya masih sekolah di SMP SMA, sering mendengar kata mensana in corpore sano ya. Itu artinya di dalam badan yang sehat terletak jiwa yang sehat. Mungkin kalau melihat sekarang ya orangnya sehat tapi kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji, berarti harus kita balik ya sebetulnya ya. Di dalam jiwa yang sehat terletak badan yang sehat. Jadi ini mungkin ini nah jadi menjadi mensano in corpore sana ya. Jadi sana atau sano itu bukan bahasa Indonesia ya, itu bahasa Latin ya. Jadi kalau sana itu bahasa Indonesia, kalau sano itu bahasa dari sano gitu ya. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang telah kita ketahui bersama. Kurangnya apresiasi ya pada warisan budaya. Ya. Warisan budaya ini ya kita kadang-kadang menganggap remeh. Jadi padahal ini bukan main ini ya. Banyak sekali orang-orang belajar tentang kejiwaan ya, masalah pembangunan kesadaran itu dulu aslinya itu justru belajar dari Nusantara ya. Mereka belajar lah. Konon kekurangan kita itu dari dulu adalah tidak ada yang menuliskannya. Mulai budaya tulis itu mulai baru kalau nggak salah pada abad Kutai kuno itu ya, abad ke-6 ke-7 ya mungkin di kita ya. Sebelumnya itu tidak tertulis sehingga banyak sekali yang tidak terbukukan. Nah, menangnya orang-orang Barat itu mereka mempelajari, dikembangkan, dilabeli dengan produk mereka dengan bahasa-bahasa yang bagus, kita menjadi terpukau. Padahal ternyata itu adalah milik kita sendiri ya. Jadi seperti kalau kita jalan ke luar negeri itu kok bagus sih, lihat ke mall di luar negeri, setelah dibeli mau dibayar ternyata dilihat made in Indonesia juga. Jadi kita memang kejiwaan kita kurang menghargai karya sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan mengembangkan jamu ini kita bisa betul-betul mengibarkan jamu sebagai obat-obatan yang boleh disebut khas negara kita ya. Nah, akhirnya diklaim sebagai heritage negara lainnya. Nah, makanya ini pengantar kenapa perlunya gambaran holistik ya. Saya menyebutkan taksonomi ya, mungkin kalau teman-teman di dunia kesehatan menyebutkan fisiologinya urean-urean, kalau kita ngapalkan organ-organ itu ini semua lah. Dengan taksonomi itu kita bisa melihat siapa perannya seperti apa, kaitannya bagaimana. Nanti saya belum memulai ini, jadi nanti setelah ini kalau memang ide dasar ini disetujui teman-teman, insya Allah kita bisa kembangkan bersama, tapi tanpa kesepakatan bersama, saya kira percuma aja. Nah, gambaran nanti atau taksonomi atau nanti mungkin kita jadikan blueprint, ini akan menjadi ibaratnya begitu ya, ibaratnya komponen musik ini karena budaya, jadi ngomong musik juga, menjadi suatu orkestra pengembangan tradisional. Orkestra itu apa? Kita bayangkan kalau pemain gitar handal, pemain suling handal, pemain drum handal,
masing-masing main bareng, tidak ada partiturnya, tidak ada pemahaman yang sama, notnya tidak ada, pasti suaranya pating plenyit ya, nggak nyambung ya. Jadi walaupun mereka jago semua, lah dengan dibuat suatu partitur, nanti ada dirigennya ya, tentunya dirigen ini adalah otoritas yang berwenang. Jadi kalau kesehatan ya teman-teman di Kementerian Kesehatan, kalau mengenai budaya teman-teman di kebudayaan. Kalau ini bisa kerjasama, insya Allah pengembangan kesehatan tradisionalnya akan menjadi suatu orkestra yang ampuh ya, melebihi orkestra yang sebenarnya. Nah ini apa? Gambarannya seperti ini, sedikit lagi ya. Nah ini aja sekedar gambaran aja ya, supaya kata-kata Usada Nusantara ini kami maksudkan sebagai semua pembangunan kesehatan dan kesehatan jiwa di luar yang konvensional aja, karena yang konvensional itu sudah ditangani secara baik oleh di Kementerian Kesehatan dan dokter-dokter modern ya. Nah, kita bicara di sini adalah yang di luar yang konvensional ya. Kembali lagi mulainya adalah bangunlah jiwanya melalui ya, pengobatan jiwa yang konvensional sudah ditangani, peningkatan dimensi kesadaran. Ini bagaimana meningkatkan. Ini ada dokumennya yang namanya Chandra Jiwa, yaitu merupakan karya Ki Sunarto yang dikibarkan kembali oleh Ki Budi yang juga merupakan Dewan Pakar dari PPUIN, dan kami banyak diskusi ini, lebih banyak kami belajar dari beliau, tapi kami mencoba untuk memetakan semua ini supaya mudah diikuti oleh orang-orang awam seperti kami-kami ini. Jadi saya mencoba memosisikan itu supaya niat kami untuk belajar itu menjadi lebih serius ya. Ya, nah yang kedua adalah bangunlah badannya itu kembali lagi ada yang namanya pengobatan konvensional ya, ada disebut itu pengobatan tradisional termasuk tapi tidak terbatas pada jamu saja lah. Yang dibangun apa di sini ada 3 kelompok ya pembangunan tadi ya. Pertama adalah jasmani kasar, ada jasmani halus, ada yang jasmani kasar itu ada panca indera, ada alat pelaksana ya. Itu panca indera itu yang kita merasakan komunikasi dengan pihak luar ya, alat pelaksana itu banyak sekali. Ada yang namanya bekerja atas perintah dari otak kita, ada juga yang namanya bergerak secara asadar ya. Asadar itu tidak kita perintah pun jantung tidak berhenti berdenyut, pencernaan makanan itu juga mencerna terus, itu namanya asadar ya. Jadi itu nanti kita dalami bersama. Ini sekedar memberikan gambaran holistik saja. Itu loh, ada ilmu-ilmu bagus seperti ini yang perlu kita ketahui kaitannya. Nah, ada lagi yang jasmani halus itu jiwa dan mental ya. Ini menimbulkan kesadaran materi, lebih tinggi dari itu sifatnya ada namanya alam roh ya, sejati yang kesadaran imateri ya. Jadi itu nanti ada dimensi kesadaran yang mulai dari 1 sampai 12 ya. Nanti kalau tertarik kita bahas lagi secara khusus ya, karena tidak semua yang berminat ini semua, tapi mendapatkan gambaran keseluruhan itu menjadi penting. Oh, saya akan menekuni di bidang ini, saya di sini, saya ingin semuanya walaupun pesto ya, tipis tapi roto ya. Ada yang pengen menjadi detail ya, itu terserah kepada minat kita masing-masing. Jadi ini gambarannya seperti ini. Jadi kami simpulkan, jadi sebetulnya ya, seperti saya sampaikan tadi, lagu Indonesia Raya itu mengisyaratkan pembangunan jiwa dan pembangunan badan ya, itu yang hybrid ya, gabungan keduanya itu merupakan pembangunan manusia seutuhnya ya. Tentunya ini belum menyangkut yang masalah kompetensi ya, ini masih menyangkut lingkup konten di pengobatannya ya. Upaya pengobatan jasmani dan rohani merupakan tradisi ya, tadi sudah saya sampaikan juga secara turun-temurun. Jadi by definition, apalagi ini punya manfaat, ini merupakan warisan budaya ya, cultural heritage ya. Seiring dengan berkembangnya tadi menjadi seolah-olah menjadi tersisih ya. Padahal dulu-dulunya sebelum ada pengobatan konvensional, pengobatan tradisional sudah ada, tapi dengan perkembangan zaman ya, itu juga akan memang zamannya berubah ya. Sekarang teknologinya sudah canggih ya. Pengobatan yang di kedokteran yang konvensional pun yang dulu merupakan menggunakan tanda petik ya alat-alat sederhana, sekarang
menggunakan alat-alat yang canggih ya. Jadi saya kira kalau kita tidak mengikuti sebentar aja sudah berubah semua. Sekarang kita bisa mendeteksi segala macam dengan berbagai macam alat, sehingga hal yang dulu merupakan mistik ya itu ternyata bisa dibuktikan, bisa dilihat, bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Upaya untuk melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan budaya telah diatur tadi 2 undang-undang. Kesehatan jiwa sudah diatur namun belum mencakup keseluruhan aspek dari pembangunan jiwa. Masih upaya kesehatan jiwa, tapi pembangunan kesadaran atau pembangunan jiwa ya itu belum, beberapa hal belum masuk. Undang-undang kesehatan mencakup keseluruhan aspek pembangunan badan dan petik dalam konteks Lagu Indonesia Raya, khususnya yang menyangkut kesehatan tradisional itu belum lengkap dicakup. Sudah ada tapi belum semuanya. Tanda jiwa yang biasa disingkat dengan CCI ya, nanti bisa kita bahas secara khusus langsung oleh ahlinya ya. Pada hakikatnya adalah ilmu pengetahuan tentang jati diri manusia di pusat hidup materi ya, non materi, meliputi jasmani kasar, jasmani halus, mental jiwa dan rohani spiritual. Jadi ini yang ada lebih pada yang di atas. Ada pemikiran untuk mengintegrasikan. Tadi saya sampaikan Usada Nusantara itu adalah upaya untuk memikirkan yang menyangkut pengobatan tradisional dari semua aspek ini supaya kita tahu korelasinya, jenisnya dan segala macam, nanti stratifikasinya seperti apa, pengelompokannya seperti apa, nanti kita buat secara bertahap. Terakhir tapi tidak kalah penting adalah implikasi dari ini semua. Tentunya kalau ini disepakati tidak mudah, tidak harus serta-merta bisa dilaksanakan karena harus bisa meyakinkan para regulator dan juga legislator di DPR bagaimana untuk mengharmonisasikan berbagai undang-undang tadi, baik kontennya maupun sistematikanya. Kelihatan tadi ada yang satu bab itu ada yang panjang sekali, ada yang pendek sekali ya. Jadi atau itu merupakan dinamika, tapi yang jelas supaya ada persamaan persepsi. Saya kira itu dari kami. Kalau ada kekurangan pastilah dari kami, kalau ada lebihnya pastilah itu dari guru-guru kami. Saya kira itu dari kami. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.